banyak orang-orang yang mempersiapkan rencana cadangannya apa kalau misalnya plan A-nya nggak berhasil. Ternyata itu salah ya Pak. Justru itulah kesalahan terbesar kenapa kita salah dan tidak tekun di dalam proses. Dan sekaligus ini menggambarkan Anda meragukan diri Anda sendiri. Nah loh, Bener kan? sales elite has no plan B. Itu judul seminarnya. Udah mau di-launching? Iya, bahwa sales elite yang hebat itu tidak pernah punya plan B atau plan cadangan. Kenapa? Kan biasanya hidup itu ada pilihan Pak Eloy. Nah, justru karena dia terlalu karena dia punya rencana B, C, dan D tadi, dia malah tidak fokus pada proses menjalani, memperjuangkan goals yang sudah ditetapkan tadi. Jadi izin ya Mas Daril, Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ada 5 alasan kenapa orang itu gagal di tahap proses. Yang pertama, dia tidak mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Oke. Ciri-cirinya apa? Orang-orang itu suka menyalahkan orang lain. Mencari kambing hitam. Kenapa kamu kok terlambat? Yo macet. Kenapa kamu nggak capai target? Yo persaingannya menggila. Kenapa kok keluarga berantakan? Yo papa mamaku juga keluarga berantakan. Ini orang-orang udah kalau begini nggak mungkin tahan di tengah proses lah. Yang kedua, dia itu kalaupun mengambil tanggung jawab atas hidupnya, tapi dia nggak punya goals, nggak punya cita-cita, nggak punya visi yang jelas. Jadi dia kerja itu cuma kerja seadanya aja. Loh, kalau yang ketiga, dia punya goals, tapi goals itu titipan. Jadi perusahaan memberikan dia target dong, harus capai ini, capai itu, ada KPI, betul. Tapi dia tidak own target itu. Akhirnya ya malas-malasan, gitu loh. Yang keempat, dia itu punya target pribadi, tetapi dia fokus pada hasil. Nanti kalau ternyata, oh aku pengen jadi manajer, aku ingin menjadi direktur, tapi ternyata udah nunggu setahun 2 tahun kok nggak dapat. Nah dia mulai kecewa. Padahal nggak usah kecewa. Selama Anda sudah menjalani prosesnya, Anda itu dan saya masih senyum. Apakah selalu saya mendapatkan hasil yang ku mau? Waduh Mas Daril, ada banyak hasil yang ku mau juga nggak dapet kok. Tapi selama aku yakin, seyakin-yakinnya sudah ku berikan yang terbaik dari diriku, ya sudah. Kecewa sesaat ya sudah, tapi setelah itu ya sesuai agama kepercayaan masing-masing, ya lutut doa dong, bilang begini, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, Tuhan pasti tahulah apa yang terbaik untukku. Semua indah pada waktunya. Tapi nya itu huruf besar. Nya itu apa? Ya Tuhan. Karena Tuhan, waktunya Tuhan itu loh yang lebih penting itu. Nah, yang terakhir ternyata Mas Daril, justru ini alasan terbesarnya. Kenapa? Karena punya rencana B. Ini saya mau sampaikan quote dari orang bernama Arnold Schwarzenegger ini loh. Arnold Schwarzenegger itu ini adalah binaragawan sukses Thomas Daril, aktor ternama dunia. Siapa yang tidak mengenal Arnold Schwarzenegger? Sekaligus pengusaha dan mantan gubernur California. Loh, kok bisa menjadi mantan gubernur California sih? Padahal itu kan dia sebenarnya lahir dan besarnya di Austria. Dia itu kan bukan orang Amerika asli. Tapi kenapa kok dia bisa mendapatkan kesuksesan demikian? Nih dengerin nih, ini quote dari dia. Small listener, sahabat Sonora, dengarkan baik-baik. Beliau mengatakan begini, secara alamiah manusia itu mengerahkan seluruh kekuatan dan mengeluarkan potensi terbaiknya pada saat tidak memiliki rencana B. Tidak memiliki rencana cadangan atau jaring pengaman. Secara naturnya, alamiahnya, manusia itu mengerahkan seluruh kekuatan dan mengeluarkan potensi terbaiknya pada saat tidak memiliki rencana B. Loh, ini maksudnya apa? Nah, ini Mas Daril. Yang tadi itu ya, saya tuh bahkan memberikan seminar-seminar sekarang ini kepada klien-klien kami untuk mengajarkan ini loh. Sales elite has no plan B. Dan saya ajarkan ini di mana? Nanti kita punya namanya Sales Warrior Military Camp. Itu batch yang ke-18 sudah. Di bulan April toh ya. Itu 55 jam non-stop. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang ingin melatih mental anggota timnya, tetapi juga teknik penjualan. Karena nanti di ujung itu mereka akan ditantang untuk ngapain? Jual satu produk yang harganya 2.500, jual 25.000. Kenapa? Karena spiritnya adalah 10 kali lebih. Mereka di situ akan mengerti bahwa ternyata selama ini saya bilang saya nggak capai target karena harganya mahal. Mitos.
Ada caranya, tapi apakah selalu berhasil? Ya enggak. Kenapa? Yo gini loh, kalau kita selalu berhasil tekniknya, ya semua orang kaya raya atau mas. Tapi yang penting itu apa? Jalanin prosesnya. Hasilnya pasti yang terbaik Tuhan berikan tepat pada waktunya. Sales elite has no plan B. Nah, kenapa ini penting? Nah, ini ada seorang teman mengatakan begini. Apakah itu berarti kita nggak perlu membuat rencana? Bukankah rencana penting? Goals yang disampaikan di tahapan sebelumnya itu kan rencana tuh. Betul Mas Daril. Jadi perlu perencanaan harian, perencanaan mingguan, bahkan bulanan dan tahunan, betul. Tapi ketika saya mengatakan has no plan B, contoh, tahun 2003 saya keluar dari Frontier Consulting Group dan memulai pekerjaan profesi sebagai seorang theocentric motivator, sales trainer, dan leadership dan konsultan seperti ini. Itu apakah mudah di awal-awal? Mana mudah Mas Daryl? Kemana-mana saya naik bus kok. Mana ada motivator memulai kerjaannya kemana-mana naik bus. Jangankan sepeda motor, laptop aja ndak punya saya. Dan saya keliling-keliling di beberapa tempat, dan satu persatu ada orang mengatakan begini, waduh sorry ya Pak Eloy, dikasih gratis juga saya nggak mau. Loh kenapa? Ya karena kalau 10 orang anggota tim saya itu dikumpulkan 2 jam untuk mendengarkan Bapak, loh saya rugi. Loh kenapa rugi Pak? Yo karena Bapak itu mau ngomong apa? Masih muda kok, kemana-mana naik bus mau ngajarin apa? Nah, dengarkan smart listeners ya. Waktu kita memulai proses perjuangan kita, orang-orang di luar sana itu banyak yang tidak percaya bahwa kita mampu. Mereka bisa ngomong begini, impossible, nggak mungkin lah kamu berhasil. Nah, kita bisa dengan mudah reframingkan. Reframing itu apa? Kita itu mendengar kata yes ketika mereka mengatakan tidak. Ketika mereka impossible, tidak mungkin, kita mengatakan dengan doa, dengan upaya kerja keras, bisa-bisa, pasti bisa. Namun kalau kita sendiri sudah punya plan B, apalagi C, saya ngomong begini sama diri sendiri. Ya udah, saya jadi pembicara, jadi motivator dah, theocentric motivator ya. Ya, tapi nanti kalau nggak berhasil ya aku cari kerja lagi. Nah, itu plan B itu. Oke. Jadi, itulah sebab nanti saya dari pintu ke pintu nyari project. Baru juga sebulan 2 bulan, lalu sudah mulai tergoda untuk apa? Ya udah cari kerja aja. Bener, aku melakukannya di awal. Maka saya ke Astra ketemu dengan Pak Yakub Liman. Lalu ikut yang namanya tes di Astra. Seterusnya. Dari sana saya ke Ciputra, bertemu dengan Pak Antoni Stanan. Saya waktu itu diberikan kesempatan bisa kerja di HRD Ciputra, atau waktu itu bahkan saya kalau bisa lulus tes ada kemungkinan bisa menjadi asisten Pak Ciputra waktu itu, dan seterusnya. Saya ingat sekali saya tes di Cikini Mas Daril. Tetapi waktu saya lagi tes tangan saya gemeteran, bukan karena belum makan pagi, tapi karena hatiku itu seperti gulatan itu ada bergulat sendiri. Seperti ada percakapan begini, Eloy, kamu ini anak janda loh. Papamu meninggal ketika kamu masih usia 9 bulan. Nah, pernah melihat wajah papa di Pulau Nias yang sampai hari ini tuh masih terbelakang sekali. Lalu jatuh narkoba, bisa keluar tanpa rehab. Masa kamu gak berpikir ini gak ada panggilan khususnya? Akhirnya saya keluar dari ruangan tes psikotes itu. Saya naik bus. Dari mana? Senen. Naik apa? Kopaja nomor 20. Aku masih ingat kok. Kembali ke rumah saudara saya, karena saya itu numpang di rumah saudara saya di Cipete. Dikira-kira itu di Pasar Festival Kuningan. Saya lagi gelantungan tuh di dalam Kopaja nomor 20. Itu tahun 2004 akhir, tahun 2005 awal. Dan saya ngomong pada diri sendiri, at all cost, apapun pengorbanannya. Jikalau panggilan hidupku menjadi seorang theocentric motivator, ini panggilan yang harus dihidupin, maka aku berjanji tidak akan mencari pekerjaan lagi. Apapun yang terjadi, makan tempe, tahu setiap hari pun akan kujalanin, asalkan mimpi, asalkan panggilan ini jadi kenyataan. Nah, sejak saat itu no turning back, ladies and gentlemen. Dan aku semakin yakin betul yang dikatakan Arnold Schwarzenegger. Justru secara naturalnya itu manusia itu mengarahkan yang terbaik dari dirinya ketika dia memotong rencana B dan rencana C. Karena kalau tidak, justru Anda berjuang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Anda tergoda meninggalkannya, dan Anda mencari lagi rencana yang berikutnya. No, kalau Anda dipanggil untuk sesuatu at all cost, bukan berarti Anda menjadi konyol. Tentu Anda juga mesti memikirkan berhikmat.
Ya, jangan nanti dengar begini semuanya meninggalkan pekerjaannya. No, harus ada hikmat juga. Tapi intinya, kalau Anda sudah memutuskan satu goals, at all cost berikan yang terbaik. Dan itulah yang menolong Anda setia di tengah proses. Oke, baiklah. Kenali diri Anda, sadari setiap manusia itu punya potensi yang sangat hebat yang diberikan sama Yang Maha Kuasa, dan fokus pada satu titik. Jadi Anda tidak ragu sama diri Anda sendiri.